Pernahkah Anda mendengar seseorang mengajukan pertanyaan yang bikin semua orang langsung bengong, bahkan orang paling pandai sekalipun? Bagaimana jadinya kalau pertanyaan itu datang dari Abu Nawas, si cerdik yang selalu punya cara kocak buat bikin orang mikir keras? Tapi kali ini bukan raja, bukan pejabat, melainkan seorang pendeta yang jadi lawan debatnya. Wah, kira-kira apa yang terjadi ya? Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, biar nggak ketinggalan kisah kocak Abu Nawas lainnya. Dan pastikan tonton sampai akhir, karena bagian akhirnya bakal bikin kamu senyum sambil geleng-geleng kepala. Abu Nawas, si bijak penuh humor dari negeri Baghdad, lagi-lagi jadi pusat perhatian. Suatu hari, kabar beredar kalau ada seorang pendeta dari negeri jauh datang ke istana Raja Harun al-Rashid. Katanya, pendeta itu ingin menguji siapa manusia paling cerdas di Baghdad. Raja langsung teringat satu nama. Ya, siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Tapi kali ini, debatnya bukan soal logika biasa. Topiknya berat, tapi cara mereka membahasnya justru bikin perut ngakak. Penasaran kan gimana jadinya kalau dua otak cemerlang saling beradu tapi dengan cara yang kocak? Hari itu, suasana istana Baghdad terasa berbeda dari biasanya. Udara hangat, langit cerah, dan para penjaga tampak berlarian ke sana kemari dengan wajah penuh tanda tanya. Dari kejauhan, tampak seorang tamu asing berjalan perlahan menuju gerbang istana. Pakaiannya rapi, jubah panjang berwarna putih bersih, dan di tangannya ada sebuah kitab besar yang kelihatannya berat sekali. Para prajurit berbisik-bisik penasaran. Siapa itu ya? Lihat deh, langkahnya pelan, tapi matanya kayak sedang menghitung sesuatu, kata salah satu penjaga sambil memiringkan kepalanya. Raja Harun al-Rashid yang sedang duduk santai di singgasananya juga mendengar kabar itu. Ia segera memerintahkan pengawalnya untuk mempersilahkan tamu misterius itu masuk. Bawa dia kemari dengan hormat. Aku penasaran, siapa orang itu dan apa yang diinginkannya, ujar sang raja dengan nada penuh wibawa. Beberapa menit kemudian, pendeta itu masuk ke aula istana. Ia menundukkan kepala dengan sopan dan berbicara dengan suara lembut namun tegas. Salam sejahtera, wahai Raja Harun al-Rashid. Aku datang dari negeri yang jauh. Kudengar di negerimu ada seseorang yang katanya paling bijak dan paling cerdik di antara manusia. Raja Harun tersenyum tipis. Hahaha, sepertinya aku tahu siapa yang kau maksud, katanya sambil memainkan janggutnya yang rapi. Namanya Abu Nawas. Orangnya pintar, tapi kadang bikin orang pusing karena jawabannya selalu tak terduga. Pendeta itu menatap penuh minat. Begitu ya? Kalau begitu aku datang untuk mengujinya. Aku ingin tahu, apakah benar dia secerdik itu, atau hanya terkenal karena cerita orang-orang? Raja tertawa pelan. Hahaha, baiklah, tapi aku peringatkan, jangan kaget kalau dia membuatmu bingung sendiri. Tak lama kemudian, pengawal berlari kecil sambil berkata, Tuanku, Abu Nawas sudah di luar istana. Raja langsung berseru, cepat suruh masuk. Jangan lupa, sediakan roti dan teh hangat, karena kalau Abu Nawas lapar, pikirannya bisa melantur. Beberapa detik kemudian, muncul sosok lelaki berpakaian sederhana dengan wajah santai dan mata jenaka. Tangannya memegang sepotong roti yang sudah setengah dimakan. Assalamualaikum tuanku, katanya sambil sedikit mengangguk. Katanya ada yang mau ngetes otak saya, betul begitu? Semoga bukan tes matematika, karena saya belum sempat ngopi. Raja Harun langsung tertawa keras. Hahaha, Abu Nawas, kau ini belum apa-apa sudah bikin suasana seperti pasar malam. Abu Nawas menatap raja dan berkata, Tuanku, justru pasar malam itu penuh hiburan dan pencerahan. Di sana banyak lampu, banyak tawa dan kadang juga banyak pedagang yang bohong. Jadi mirip dunia nyata. Seluruh istana langsung meledak dalam tawa lagi. Tapi si pendeta tetap tenang, menatap Abu Nawas dengan wajah datar, mungkin mencoba menjaga wibawanya. Sembahkan orang paling pandai sekalipun. Bagaimana jadinya kalau pertanyaan itu datang dari Abu Nawas, si cerdik yang selalu punya cara kocak buat bikin orang mikir keras? Tapi kali ini, bukan raja, bukan pejabat, melainkan seorang pendeta yang jadi lawan debatnya. Wah, kira-kira apa yang terjadi ya? Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, biar nggak ketinggalan kisah kocak Abu Nawas lainnya. Dan pastikan tonton sampai akhir, karena bagian akhirnya bakal bikin kamu senyum sambil geleng-geleng kepala. Abu Nawas, si bijak penuh humor dari negeri Baghdad, lagi-lagi jadi pusat perhatian.
Suatu hari, kabar beredar kalau ada seorang pendeta dari negeri jauh datang ke istana Raja Harun al-Rasyid. Katanya, pendeta itu ingin menguji siapa manusia paling cerdas di Baghdad. Raja langsung teringat satu nama, ya siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. Tapi kali ini, debatnya bukan soal logika biasa. Topiknya berat, tapi cara mereka membahasnya justru bikin perut nakak. Penasaran kan gimana jadinya kalau dua otak cemerlang saling beradu, tapi dengan cara yang kocak? Hari itu, suasana istana Baghdad terasa berbeda dari biasanya. Udara hangat, langit cerah, dan para penjaga tampak berlarian ke sana kemari dengan wajah penuh tanda tanya. Dari kejauhan, tampak seorang tamu asing berjalan perlahan menuju gerbang istana. Pakaiannya rapi, jubah panjang berwarna putih bersih, dan di tangannya ada sebuah kitab besar yang kelihatannya berat sekali. Para prajurit berbisik-bisik penasaran. Siapa itu ya? Lihat deh, langkahnya pelan, tapi matanya kayak sedang menghitung sesuatu, kata salah satu penjaga sambil memiringkan kepalanya. Raja Harun al-Rasyid yang sedang duduk santai di singgasananya juga mendengar kabar itu. Ia segera memerintahkan pengawalnya untuk mempersilahkan tamu misterius itu masuk. Bawa dia kemari dengan hormat. Aku penasaran siapa orang itu dan apa yang diinginkannya, ujar sang raja dengan nada penuh wibawa. Beberapa menit kemudian, pendeta itu masuk ke aula istana. Ia menundukkan kepala dengan sopan dan berbicara dengan suara lembut namun tegas. Salam sejahtera, wahai Raja Harun al-Rasyid. Aku datang dari negeri yang jauh. Kudengar di negerimu ada seseorang yang katanya paling bijak dan paling cerdik di antara manusia. Raja Harun tersenyum tipis. Hahaha, sepertinya aku tahu siapa yang kau maksud, katanya sambil memainkan janggutnya yang rapi. Namanya Abu Nawas. Orangnya pintar, tapi kadang bikin orang pusing karena jawabannya selalu tak terduga. Pendeta itu menatap penuh minat. Begitu ya? Kalau begitu aku datang untuk mengujinya. Aku ingin tahu apakah benar dia secerdik itu atau hanya terkenal karena cerita orang-orang. Raja tertawa pelan. Hahaha, baiklah, tapi aku peringatkan, jangan kaget kalau dia membuatmu bingung sendiri. Tak lama kemudian pengawal berlari kecil sambil berkata, Tuanku, Abu Nawas sudah di luar istana. Raja langsung berseru, cepat, suruh masuk. Jangan lupa, sediakan roti dan teh hangat, karena kalau Abu Nawas lapar, pikirannya bisa melantur. Beberapa detik kemudian, muncul sosok lelaki berpakaian sederhana dengan wajah santai dan mata jenaka. Tangannya memegang sepotong roti yang sudah setengah dimakan. Assalamualaikum tuanku, katanya sambil sedikit mengangguk. Katanya ada yang mau ngetes otak saya, betul begitu? Semoga bukan tes matematika, karena saya belum sempat ngopi. Raja Harun langsung tertawa keras. Hahaha, Abu Nawas, kau ini belum apa-apa sudah bikin suasana seperti pasar malam. Abu Nawas mengertap raja dan berkata, Tuanku, justru pasar malam itu penuh hiburan dan pencerahan. Di sana banyak lampu, banyak tawa dan kadang juga banyak pedagang yang bohong. Jadi mirip dunia nyata. Seluruh istana langsung meledak dalam tawa lagi. Tapi si pendeta tetap tenang, menatap Abu Nawas dengan wajah datar, mungkin mencoba menjaga wibawanya. Pendeta kemudian berbicara dengan nada agak serius. Wahai orang bijak Baghdad, aku datang dari negeri yang jauh. Aku sudah mendengar banyak tentang kecerdikanmu. Tapi aku ingin melihat sendiri, apakah benar kau secerdik itu, atau hanya terkenal karena cerita orang-orang? Raja Harun tertawa pelan. Hahaha. Baiklah, tapi aku peringatkan, jangan kaget kalau dia membuatmu bingung sendiri. Tak lama kemudian pengawal berlari kecil sambil berkata, Tuanku, Abu Nawas sudah di luar istana. Raja langsung berseru, cepat suruh masuk. Jangan lupa, sediakan roti dan teh hangat, karena kalau Abu Nawas lapar, pikirannya bisa melantur. Beberapa detik kemudian, muncul sosok lelaki berpakaian sederhana dengan wajah santai dan mata jenaka. Tangannya memegang sepotong roti yang sudah setengah dimakan. Assalamualaikum tuanku, katanya sambil sedikit mengangguk. Katanya ada yang mau ngetes otak saya, betul begitu? Semoga bukan tes matematika, karena saya belum sempat ngopi. Raja Harun langsung tertawa keras. Hahaha, Abu Nawas, kau ini belum apa-apa sudah bikin suasana seperti pasar malam. Abu Nawas menatap raja dan berkata, Tuanku, justru pasar malam itu penuh hiburan dan pencerahan. Di sana banyak lampu, banyak tawa dan kadang juga banyak pedagang yang bohong. Jadi mirip dunia nyata. Seluruh istana langsung meledak dalam tawa lagi. Tapi si pendeta tetap tenang,
Menatap Abu Nawas dengan wajah datar, mungkin mencoba menjaga wibawanya. Pendeta kemudian berbicara dengan nada agak serius. "Wahai orang bijak Baghdad, aku datang dari negeri yang jauh. Aku sudah mendengar banyak tentang kecerdikanmu, tapi aku ingin melihat sendiri. Apakah benar kau secerdik itu? Atau hanya terkenal karena cerita orang-orang?" Raja Harun tertawa pelan. "Hahaha, baiklah, tapi aku punya aturan kecil. Siapa yang kalah dalam perdebatan ini harus mentraktir seluruh penghuni istana makan siang hari ini." Para pengawal langsung bersorak riuh. Abu Nawas menatap raja dengan mata berbinar. "Tuanku, kalau begitu saya doakan semoga pendetanya kalah, biar saya bisa makan enak tanpa keluar uang." Pendeta hanya tersenyum tipis, tapi dalam hati ia merasa tertantang. "Baik, aku terima tantangan ini. Siapakah yang akan memenangkan adu logika hari ini? Kita lihat nanti." Suasana istana berubah jadi tegang tapi lucu. Semua penasaran, pertanyaan apa yang akan dilontarkan pendeta misterius ini. Pendeta lalu berkata dengan nada lebih serius, "Baiklah, wahai Abu Nawas, aku tak datang untuk bercanda. Aku ingin menantangmu dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah membuat banyak orang bijak di negeriku tak bisa menjawab." Abu Nawas mengangkat alis dan berlagak kaget. "Wah, kalau begitu saya harus siap-siap dulu nih. Biasanya kalau pertanyaan terlalu susah, saya minta waktu 3 hari dan 1 piring kebab untuk berpikir." Raja Harun tertawa sampai hampir jatuh dari singgasana. "Abu Nawas, baru juga mulai kau sudah minta kebab." Abu Nawas menjawab santai, "Tuanku, saya cuma realistis. Otak yang lapar itu bisa salah jawab. Kalau sudah kenyang, biasanya inspirasi datang dari perut ke kepala." Pendeta berdehem, menandakan bahwa ia ingin suasana kembali serius. "Dengar, wahai Abu Nawas, aku ingin tahu apakah kau benar-benar bijak atau hanya pandai bermain kata. Aku akan memberikan pertanyaan yang menuntut logika dan pemahaman yang dalam." Abu Nawas langsung menatapnya tajam dengan ekspresi dibuat-buat, lalu menunduk pelan seolah sedang membaca pikiran pendeta. Aku sudah bisa menebak, Tuan Pendeta. Biasanya orang yang bilang pertanyaannya sulit justru ingin pamer duluan," katanya santai. Pendeta terdiam sesaat. "Aku bukan mau pamer, aku hanya ingin mencari kebenaran." Abu Nawas tertawa kecil. "Oh, kalau begitu kita sama. Bedanya, saya mencari kebenaran sambil minum teh." Beberapa pengawal mulai berbisik, "Waduh, ini pendeta belum sempat nanya, Abu Nawas sudah menang 1 ronde." Pendeta menarik napas panjang, mencoba mengendalikan emosinya. Ia lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu aku beritahu dulu maksudku datang ke sini. Di negeriku, banyak orang bertanya-tanya tentang sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Sesuatu yang sering dibicarakan, tapi sulit dijelaskan." Raja Harun mengangguk. "Itu menarik. Tapi sebaiknya kau simpan dulu pertanyaannya. Aku ingin semua orang di istana mendengarnya bersama-sama nanti." Pendeta mengangguk, lalu duduk kembali. Sementara itu, Abu Nawas malah terlihat seperti tidak fokus. Ia menggigit sisa rotinya, lalu bertanya santai, "Tuanku, kalau boleh tahu, setelah ini kita makan siang atau makan sore? Soalnya saya harus atur jadwal berpikir. Kalau saya kenyang, jawaban saya bisa lebih dalam." Raja Harun tertawa lagi. "Hahaha, sabar Abu Nawas, baru juga mau mulai debat, kau sudah mikir makan." Abu Nawas menjawab sambil nyengir, "Saya ini bukan cuma berpikir pakai otak, tuanku, tapi juga pakai perut. Soalnya perut yang tenang bikin pikiran jernih." Pendeta yang dari tadi berusaha serius akhirnya ikut tersenyum kecil. Ia mulai sadar bahwa menghadapi Abu Nawas bukan hanya soal logika, tapi juga soal kesabaran. Setelah suasana sedikit reda, Raja Harun memberi aba-aba, "Baik, sekarang kita buat peraturan sederhana agar adil. Setiap kali pendeta memberikan pertanyaan, Abu Nawas harus menjawab tanpa menunda. Tapi kalau Abu Nawas berhasil menjawab dengan logika yang masuk akal, maka pendeta tidak boleh membantah dengan marah. Setuju?" Pendeta mengangguk mantap. "Setuju."
Abu Nawas mengangkat tangannya sambil berkata, "Saya juga setuju, tapi ada tambahan kecil. Kalau saya menang, saya minta raja menambah uang jajan saya minggu ini." Raja menatapnya heran. "Kau pikir ini lomba anak-anak?" Abu Nawas menjawab santai, "Ya tidak, tuanku, tapi semangat saya lebih tinggi kalau ada hadiah." Tawa kembali meledak, bahkan pendeta yang awalnya serius kini terlihat mulai menikmati suasana. Abu Nawas lalu berdiri dan menepuk tangannya. "Baiklah, Tuan Pendeta, saya siap, tapi tolong nanti kalau pertanyaannya terlalu rumit, beri saya waktu untuk ngopi sebentar, karena kopi bisa membuat logika lebih tajam dan lidah lebih lancar." Pendeta tertawa kecil sambil berkata, "Baiklah, aku setuju, tapi jangan salah, pertanyaanku kali ini bukan sembarangan." Abu Nawas pura-pura tegang. "Waduh, kalau begitu saya siap mental dulu." Seluruh istana menatap mereka berdua dengan penuh antusias. Ada yang berbisik, "Kira-kira pendeta ini mau nanya soal apa ya? Ilmu bumi, langit, atau rahasia dunia?" Namun Raja Harun tersenyum kecil. Ia tahu di balik wajah santai Abu Nawas tersembunyi otak yang tajam dan cepat menangkap makna. Pertarungan logika ini baru akan dimulai, dan seperti biasa, tak ada yang tahu kemana arah jawaban Abu Nawas akan membawa mereka, apakah ke kebingungan atau malah ke pencerahan yang dibalut tawa. Suasana aula istana Baghdad kini benar-benar hening. Para penjaga, pelayan, bahkan kucing istana pun seolah berhenti bergerak. Semua mata tertuju pada dua sosok di tengah ruangan. Seorang pendeta berjubah putih dengan wajah serius dan Abu Nawas, si cerdik dengan ekspresi santai seolah sedang menunggu giliran karaoke. Pendeta itu berdiri perlahan, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara tenang tapi penuh keyakinan, "Baiklah, wahai Abu Nawas, ini pertanyaanku. Pertanyaan sederhana, tapi sudah membuat banyak orang berpikir selama berhari-hari." Abu Nawas yang sejak tadi sibuk meniup teh agar cepat dingin, mendongak pelan. "Oh, pertanyaan sederhana. Wah, biasanya yang katanya sederhana justru paling bikin kepala mendidih." Pendeta tersenyum tipis. Ia lalu melangkah sedikit maju. "Abu Nawas," katanya dengan nada mantap, "siapa Tuhanmu?" Semua yang mendengar langsung saling pandang. Pertanyaan itu terdengar biasa, tapi dari cara pendeta mengatakannya, semua tahu ini bukan sekedar pertanyaan ringan. Abu Nawas menyemuyun lebar dan menjawab dengan nada ringan. "Tentu saja Tuhan semesta alam, pencipta langit, bumi, dan segala isinya." Pendeta mengangguk pelan. "Baik, aku setuju dengan jawabanmu, tapi..." Ia berhenti sejenak, menatap tajam ke arah Abu Nawas, lalu melanjutkan, "Kalau begitu, sebelum Yesus lahir, siapa Tuhanmu?" Hening, sunyi, sampai suara sendok pelayan yang jatuh pun terdengar jelas. Raja Harun yang sedang menggigit kurma pun berhenti di tengah gigitan, menatap ke arah Abu Nawas dengan wajah antara kaget dan penasaran. Beberapa pengawal saling berbisik, "Waduh, ini pertanyaannya berat banget, kayak ujian kelulusan surga." Yang lain menjawab, "Iya, ini bukan pertanyaan biasa, tapi Abu Nawas pasti punya jawaban ajaib." Abu Nawas memegang dagunya, wajahnya dibuat-buat bingung, lalu menghela napas panjang. Pertanyaan yang bagus," katanya pelan. "Tapi jujur saja, saya harus pikir dulu. Soalnya ini bukan soal makanan, tapi soal keyakinan dan logika." Pendeta senyum penuh percaya diri. Ia yakin Abu Nawas akan kesulitan menjawab. "Bagaimana, wahai Abu Nawas? Kau tidak tahu jawabannya?" katanya. Nada suaranya terdengar sedikit menggoda. Abu Nawas menggaruk kepalanya pelan, lalu berkata, "Saya tahu jawabannya, Tuan. Tapi saya sedang memastikan apakah jawaban saya akan membuat istana ini tertawa atau terdiam." Raja Harun langsung tertawa keras. "Hahaha, Abu Nawas, kapanpun kamu bicara, aku tidak tahu apakah aku harus berpikir dulu atau tertawa dulu." Abu Nawas menjawab sambil nyengir, "Saya ini bukan cuma berpikir pakai otak, tuanku, tapi juga pakai perut. Soalnya perut yang tenang bikin pikiran jernih." Pendeta yang dari tadi berusaha serius, akhirnya ikut tersenyum kecil.
Ia mulai sadar bahwa menghadapi Abu Nawas bukan hanya soal logika, tapi juga soal kesabaran. Setelah suasana sedikit reda, Raja Harun memberi aba-aba. Baik, sekarang kita buat peraturan sederhana agar adil. Setiap kali pendeta memberikan pertanyaan, Abu Nawas harus menjawab tanpa menunda. Tapi kalau Abu Nawas berhasil menjawab dengan logika yang masuk akal, maka pendeta tidak boleh membantah dengan marah. Setuju? Pendeta mengangguk mantap. Setuju. Abu Nawas mengangkat tangannya sambil berkata, "Saya juga setuju, tapi ada tambahan kecil. Kalau saya menang, saya minta Raja menambah uang jajan saya minggu ini." Raja menatapnya heran. "Kau pikir ini lomba anak-anak?" Abu Nawas menjawab sambil nyengir, "Ya tidak, tuanku, tapi semangat saya lebih tinggi kalau ada hadiah." Tawa kembali meledak, bahkan pendeta yang awalnya serius kini terlihat mulai menikmati suasana. Abu Nawas selalu berdiri dan menepuk tangannya. "Baiklah, Tuan Pendeta, saya siap. Tapi tolong nanti kalau pertanyaannya terlalu rumit, beri saya waktu untuk ngopi sebentar, karena kopi bisa membuat logika lebih tajam dan lidah lebih lancar." Pendeta tertawa kecil sambil berkata, "Baiklah, aku setuju. Tapi jangan salah, pertanyaanku kali ini bukan sembarangan." Abu Nawas pura-pura tegang. "Waduh, kalau begitu saya siap mental dulu." Seluruh istana menatap mereka berdua dengan penuh antusias. Ada yang berbisik, "Kira-kira pendeta ini mau nanya soal apa ya? Ilmu bumi, langit, atau rahasia dunia?" Namun Raja Harun tersenyum kecil. Ia tahu, di balik wajah santai Abu Nawas tersembunyi otak yang tajam dan cepat Pendeta terdiam. Ia tidak menyangka Abu Nawas bisa menjawab secepat itu dan dengan perumpamaan yang begitu sederhana. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia menambahkan dengan nada santai, "Kalau Tuhan bertanya siapa Tuhan saya sebelum Yesus lahir, maka jawabannya sama seperti sekarang. Tuhan yang menciptakan Yesus, menciptakan saya, menciptakan Anda, dan menciptakan waktu itu sendiri. Jadi sebenarnya Tuhan sedang bertanya soal waktu kepada pencipta waktu. Itu seperti ikan di kolam bertanya siapa yang membuat air." Semua orang yang mendengar langsung terdiam. Beberapa detik kemudian, Raja Harun meledak tertawa. "Hahaha, Abu Nawas, kau ini benar-benar luar biasa. Jawabanmu membuat kepala pusing, tapi hati senang." Abu Nawas membungkuk hormat sambil berkata, "Terima kasih, tuanku. Saya hanya mencoba menjawab dengan cara yang tidak bikin orang marah, tapi tetap kenal logikanya." Pendeta masih terdiam. Ia menatap Abu Nawas lama sekali, lalu berkata pelan, "Kau benar-benar punya cara berpikir yang tidak biasa. Aku tidak menyangka orang sederhana sepertimu bisa memberikan jawaban yang begitu dalam." Abu Nawas mengangkat bahunya santai. "Tuan Pendeta, orang sederhana itu kadang justru berpikir lebih jernih karena tidak terlalu banyak buku di kepala. Yang penting, niatnya baik, hatinya tenang, dan kopinya manis." Tawa pun kembali bergema di seluruh istana. Namun di balik semua kelucuan itu, Raja Harun melihat sesuatu yang lebih dalam. Ia tahu, Abu Nawas bukan hanya melucu. Ia baru saja menjawab pertanyaan yang selama ini dianggap rumit dengan logika sederhana tapi tajam. Dan yang paling menarik, ia melakukannya tanpa menyinggung siapapun, bahkan membuat lawannya tersenyum. Pendeta menunduk pelan, lalu berkata, "Baiklah, Abu Nawas. Aku akui, aku mulai kagum padamu. Tapi perdebatan ini belum selesai. Aku masih punya beberapa pertanyaan lagi yang mungkin tidak akan semudah ini." Abu Nawas tersenyum lebar. "Wah, bagus, karena saya baru saja mau minta teh gelas kedua. Kalau pertanyaannya tambah rumit, saya juga tambah butuh gula." Raja Harun menepuk lututnya sambil tertawa keras. "Aku sudah tahu ini bakal jadi hari yang panjang tapi menyenangkan." Sementara itu, Abu Nawas kembali duduk, menatap teh yang mulai dingin, dan berkata pelan sambil tersenyum. Kadang pertanyaan paling sulit justru bisa dijawab dengan logika paling sederhana
asal hati tetap tenang dan pikiran tidak sombong. Dan begitulah, perdebatan yang semula dianggap berat, kini berubah jadi tontonan lucu tapi penuh makna. Semua yang hadir sadar satu hal, ketika Abu Nawas bicara, dunia seolah belajar untuk tertawa sambil berpikir. Setelah suasana aula kembali tenang, Raja Harun memerintahkan pelayan untuk membawa teh hangat dan kurma baru. Perdebatan ini menarik, tapi kalau hanya bicara tanpa camilan, nanti pikirannya seret seperti pintu yang berkarat. Abu Nawas segera menimpali. Benar sekali tuanku, bahkan akal pun butuh pelumas berupa teh manis. Semua orang pun tertawa. Pendeta hanya menggeleng sambil menatap Abu Nawas yang tampak terlalu santai untuk ukuran orang yang baru saja menjawab pertanyaan rumit. Pendeta lalu berkata dengan nada lebih tajam, "Abu Nawas, kau menjawab pertanyaanku dengan cerdas, tapi aku ingin tahu, apakah kau hanya pintar bicara atau benar-benar paham?" Abu Nawas pura-pura kaget, ia menepuk dadanya dengan gaya dramatis. "Astaghfirullah, saya dituduh pintar bicara. Wah, Tuan Pendeta, ini penghinaan atau pujian? Karena jujur saja, istri saya saja belum pernah memuji saya sepintar itu." Raja Harun tertawa sampai bahunya berguncang. "Hahaha, Pendeta, kalau kau ingin menguji Abu Nawas, pastikan hatimu kuat, karena ia menjawab bukan hanya dengan otak, tapi juga dengan kelakar." Pendeta mengangkat tangannya mencoba menahan senyum. "Baiklah, Abu Nawas. Pertanyaan berikutnya lebih sederhana, tapi aku ingin jawaban yang pasti, bukan sandiwara." Abu Nawas menegakkan tubuh, memutar matanya seolah sedang mempersiapkan diri untuk pertunjukan besar. "Baik, Tuan Pendeta, tapi izinkan saya bersandiwara sedikit, karena kadang kebenaran itu lebih mudah dicerna bila dibungkus dengan humor." Pendeta menghela napas panjang. "Baiklah, kalau begitu, dengarkan baik-baik," katanya pelan. "Jika Tuhanmu Maha Tahu segalanya, mengapa Ia masih menguji manusia?" Seketika suasana menjadi tegang. Pertanyaan itu bukan sembarangan. Para ulama istana mulai berbisik. Salah satu pelayan sampai berhenti menuang teh karena tangannya gemetar. Raja Harun mengerutkan dahi, menatap Abu Nawas. "Wahai sahabatku, kali ini aku penasaran juga, bagaimana kau akan menjawab pertanyaan seperti itu?" Abu Nawas menatap lantai dengan serius, sesuatu yang jarang ia lakukan. Tapi kemudian ia menghela napas dan tersenyum. "Tuanku Raja, Tuan Pendeta, boleh saya jawab dengan cerita?" Pendeta menjawab, "Cerita. Baiklah, asal jawabannya jelas." Abu Nawas mulai berbicara pelan. Suatu hari, seekor kucing mencoba mencuri ikan di dapur. Ia tahu pemilik rumah sedang memperhatikan, tapi karena lapar, ia tetap mencoba. Nah, ketika pemilik rumah menghampiri dan berkata, "Jangan curi ikan itu," apakah pemilik rumah tidak tahu kucing itu lapar? Pendeta menggeleng, "Tentu tahu." "Nah," kata Abu Nawas sambil tersenyum, "tapi tetap saja pemilik rumah menguji kucing itu bukan karena ingin melihat apakah kucing itu tahu, tapi untuk menunjukkan seberapa kuat ia menahan godaan." Raja Harun langsung bertepuk tangan sambil tertawa. "Hahaha, lihat, bakat kucing pun bisa jadi guru logika." Abu Nawas melanjutkan, "Begitu juga Tuhan Pendeta. Tuhan sudah tahu segalanya, tapi ujian bukan untuk Tuhan, ujian itu untuk kita sendiri, agar kita tahu seberapa kuat iman kita. Kalau hidup tanpa ujian, manusia akan sombong, tapi kalau terlalu banyak ujian, manusia akan lupa bahwa sabar itu hadiah." Pendeta terdiam sejenak. Ia mengusap dagunya pelan. Penjelasanmu sederhana tapi dalam. Tapi aku masih merasa kau terlalu santai menjawab hal serius." Abu Nawas menunduk, pura-pura malu. "Begitulah saya, Tuan. Kalau saya terlalu serius, nanti saya malah gugup. Dulu waktu saya serius waktu melamar istri, malah ditolak 3 kali. Tapi begitu saya bercanda, langsung diterima. Mungkin Tuhan memang menciptakan saya untuk menjawab hal berat dengan tawa ringan." Seluruh aula pun tertawa lepas. Raja Harun menepuk punggungnya sambil berkata, "Kau memang diciptakan untuk membuat orang berpikir sambil tertawa, Abu Nawas. Dunia butuh lebih banyak orang seperti itu." Pendeta akhirnya tersenyum. "Aku tidak menyangkal. Jawabanmu bijak dan menghibur. Tapi aku tetap penasaran, Abu Nawas. Dari mana kau belajar semua itu? Apakah dari kitab atau dari pengalaman hidupmu?" Abu Nawas menatap langit-langit sambil pura-pura berpikir keras. Mungkin dari keduanya, Tuan, tapi sebagian besar dari pengalaman. Karena kita bisa memberitahu jalan, tapi pengalaman membuat kita tahu di mana lubangnya." Semua orang kembali tergelak.
Raja Harun sampai meneteskan air mata karena tertawa terlalu keras. Abu Nawas, kau membuat perdebatan ini seperti pesta ilmu yang penuh tawa. Pendeta akhirnya mengangguk hormat. Ia sadar meskipun Abu Nawas tampak seperti pelawak, di balik tawanya tersimpan hikmah yang dalam, lebih tajam dari logika, dan lebih lembut dari kata-kata. Setelah tawa di aula istana mereda, suasana menjadi lebih tenang. Para tamu, ulama, dan pendeta yang hadir mulai memperhatikan kembali Abu Nawas yang kini tampak santai bersandar di kursinya. Di depan meja besar berlapis kain merah, Raja Harun al-Rasyid duduk dengan penuh wibawa, tapi bibirnya masih menahan senyum yang belum juga tuntas. Pendeta yang sejak tadi berusaha menjaga wibawanya akhirnya bersuara lagi. Suaranya pelan tapi tajam. Abu Nawas, aku akui lidahmu tajam dan pikiranmu licin seperti belut. Tapi sekarang aku ingin menanyakan hal yang benar-benar serius. Dan aku ingin lihat apakah kau masih bisa menjawabnya. Raja Harun melirik Abu Nawas dengan penuh antusias. Wah, ini pasti menarik. Abu, bersiaplah. Pendeta ini tampaknya ingin balas dendam ilmiah. Abu Nawas tersenyum kecil sambil mengelus janggutnya. Silahkan Tuan Pendeta, tapi tolong jangan terlalu rumit, karena aku baru saja sarapan kurma. Kalau kepalaku terlalu panas, nanti gula darahku naik. Semua orang kembali tertawa, kecuali pendeta yang kini benar-benar serius. Ia memandang Abu Nawas lurus ke mata dan berkata, "Baiklah Abu Nawas, pertanyaanku adalah, sebelum Yesus lahir, siapa Tuhanmu?" Seluruh aula mendadak sunyi. Tawa seketika menguap. Bahkan pelayan yang tadinya membawa teko teh berhenti di tengah langkahnya. Suasana menjadi tegang seperti benang yang siap putus. Raja Harun menatap ke arah Abu Nawas dengan pandangan penasaran. Nah, ini dia pertanyaan yang selama ini banyak orang enggan menjawabnya secara langsung. Abu Nawas seperti biasa tidak langsung menjawab. Ia menatap langit-langit, lalu ke arah pendeta, lalu kembali menatap lantai. Ia menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada polos. Pertanyaan yang sangat bagus Tuan Pendeta. Tapi boleh aku tanya balik sesuatu sebelum menjawab? Pendeta mengangkat alisnya. Tanya balik? Untuk apa? Abu Nawas tersenyum jahil. Supaya aku tidak salah paham. Karena kalau aku salah tangkap, nanti jawabanku bisa jadi lucu tapi tidak ilmiah. Raja Harun hampir tersedak teh karena menahan tawa. Hahaha, silahkan Abu, tanyakan balik. Abu Nawas kemudian berkata dengan nada seolah bingung. Tuan Pendeta, sebelum Yesus lahir, apakah Tuhan sudah ada atau belum? Pendeta menjawab tegas, tentu sudah ada. Baik, kata Abu Nawas sambil mengangguk-angguk dengan ekspresi serius bercampur jenaka. Berarti Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sama, hanya saja manusia berbeda dalam menyebutnya. Benar begitu, Tuan Pendeta? Pendeta terdiam, matanya sedikit melebar. Tak menyangka arah pertanyaan itu. Ia memandang Abu Nawas seperti baru saja diserang bantal yang empuk tapi tepat sasaran. Abu Nawas melanjutkan dengan santai. Sebelum Yesus lahir, umat manusia sudah mengenal Tuhan. Dan setelah Yesus lahir pun Tuhan tetap satu. Bedanya manusia sering berdebat tentang nama dan cara memanggilnya. Padahal Tuhan tidak pernah minta disembah dengan nama merek dagang, bukan? Raja Harun tertawa sampai hampir jatuh dari kursinya. Hahaha, Abu Nawas, mulutmu seperti pedang yang disepuh madu, tajam tapi manis. Pendeta mencoba membalas. Tapi Abu Nawas, bukankah Tuhan kami menampakkan diri melalui Yesus? Abu Nawas tersenyum lembut. Tuan Pendeta, saya tidak menolak keyakinanmu, tapi izinkan saya berpikir sederhana. Jika matahari bersinar lewat jendela, apakah cahaya itu mataharinya atau pantulannya? Pendeta menjawab lirih. Pantulannya? Nah, begitu juga manusia. Setiap nabi, setiap rasul, setiap orang bijak, semuanya hanyalah cermin yang memantulkan cahaya Tuhan. Tapi cahaya aslinya tetap dari satu sumber. Tidak ada dua matahari di langit, bukan? Suasana hening sesaat. Para hadirin tertegun. Raja Harun menatap Abu Nawas dengan kagum. Pendeta menunduk, matanya tampak berpikir keras. Namun Abu Nawas tak ingin suasana menjadi terlalu serius. Ia pun menambahkan dengan gaya khasnya. Kalau ada dua matahari, Tuanku Raja, kita semua pasti gosong sebelum sempat makan siang.
Seluruh aula pecah tertawa. Tegang berubah menjadi riuh. Raja Harun sampai menepuk bahu Abu Nawas berkali-kali sambil berkata, "Abu Nawas, kau benar-benar bisa menyejukkan suasana dengan kata-kata, Abu." Pendeta akhirnya tersenyum malu. "Aku tidak menyangka kau akan menjawab seperti itu, Abu Nawas. Jujur saja aku berpikir kau akan terjebak dalam logikaku, tapi ternyata aku yang justru bingung sendiri." Abu Nawas merendah sambil mengangkat tangan. "Saya tidak memaksud membingungkan, Tuan Pendeta. Saya hanya berpikir sederhana. Tuhan itu seperti udara, tidak bisa dilihat tapi dirasakan. Kalau udara hanya boleh dihirup oleh satu bangsa saja, maka bangsa lain pasti sudah mati sesak dari dulu." Raja Harun menahan tawa sambil mengangguk. "Hahaha, betul juga. Jadi maksudmu, siapapun boleh mencintai Tuhan tanpa perlu berebut nama?" "Benar, tuanku," jawab Abu Nawas. "Yang penting bukan bagaimana lidah kita menyebutnya, tapi bagaimana hati kita mengenalinya." Pendeta menghela napas panjang. "Sungguh jawaban tak terduga, Abu Nawas. Aku datang untuk berdebat, tapi pulang dengan perasaan ringan." Abu Nawas menyumbulang dengan tangan flat. "Itulah tujuan saya, Tuan Pendeta. Kalau perdebatan berakhir dengan permusuhan, berarti ilmu gagal menuntun hati. Tapi kalau perdebatan berakhir dengan senyum, berarti Tuhan ikut tertawa bersama kita." Raja Harun lalu berdiri dan berkata dengan penuh kebanggaan, "Hari ini aku menyaksikan perdebatan paling lucu tapi paling bijak dalam hidupku. Abu Nawas, kau memang bukan hanya pelawak istana, tapi kau adalah guru kehidupan dengan gaya komedi." Semua orang tertawa dan bertepuk tangan. Pendeta bahkan ikut tersenyum lebar sambil menyalami Abu Nawas. "Kau membuatku sadar bahwa logika tanpa hati hanyalah angka tanpa rasa." Abu Nawas membalas dengan rendah hati, "Dan tawa tanpa makna hanyalah suara tanpa pesan. Maka biarlah hari ini kita tertawa bersama, tapi juga berpikir bersama." Raja Harun pun menutup pertemuan itu dengan kalimat ringan tapi bermakna. Kalau semua perdebatan di dunia seperti ini, mungkin dunia tak butuh pengadilan, cukup panggil Abu Nawas. Tawa menggema di seluruh aula. Hari itu, kerajaan bukan hanya belajar tentang iman dan logika, tapi juga tentang cara tertawa tanpa melukai. Dan sejak saat itu, perdebatan antara Abu Nawas dan pendeta dikenal orang sebagai jawaban tak terduga yang mengubah pandangan. Setelah perdebatan seru di istana itu, suasana berubah seperti campuran antara kebingungan dan kekaguman. Para tamu kerajaan yang tadinya tegang kini tertawa geli, sementara pendeta yang tadi sudah begitu percaya diri mulai menunjukkan ekspresi, berarti sedikit bergelombang. Dahinya berkerut, matanya menyipit, tapi bibirnya sesekali tersenyum. Seolah-olah otaknya ingin marah, tapi hatinya malah ingin tertawa. Raja Harun al-Rashid menatap pendeta itu dengan tatapan penasaran. "Tuan Pendeta, kelihatannya wajahmu seperti kuali yang mendidih, tapi tutupnya belum terbuka. Kau sedang bingung ya?" Pendeta meneguk air perlahan, lalu menjawab, "Aku tidak bingung, tuanku. Hanya mencoba mencerna logika si Abu Nawas ini. Orang ini pikirannya seperti jalan tikus, sempit, berliku, tapi entah bagaimana selalu tembus ke tempat yang benar." Semua orang tertawa, termasuk Abu Nawas yang malah menunduk pura-pura malu. "Wah, pujian atau sindiran itu, Tuan Pendeta, karena kalau jalan tikus berarti banyak jebakan keju juga," katanya sambil mengangkat alis jenaka. Raja Harun tertawa lepas. "Hahaha, pendeta, hati-hati. Abu Nawas bisa mengubah sindiran jadi peribahasa." Pendeta menarik napas panjang, lalu menatap Abu Nawas dengan mata tajam. "Baiklah, aku ingin memastikan sesuatu. Kau bilang Tuhan itu satu sejak dulu, bahkan sebelum Yesus lahir, bukan?" "Benar," jawab Abu Nawas mantap. Pendeta melanjutkan, "Kalau begitu, mengapa manusia perlu banyak nabi dan rasul? Bukankah cukup satu saja untuk menyampaikan pesannya?" Abu Nawas tersenyum, lalu menatap Raja Harun seolah meminta izin menjawab dengan gaya khasnya. "Tuanku, boleh saya jawab dengan cara saya sendiri?" Raja mengangguk. "Silahkan, asal jangan bikin istanaku berubah jadi panggung sandiwara lagi." Abu Nawas berdiri, melipat tangan di depan dada, dan berjalan pelan mengelilingi aula. "Tuan Pendeta," katanya pelan, "katakan padaku, berapa banyak guru yang pernah kau punya sejak kecil?" Pendeta mengernyit.
Banyak, dari guru menulis, guru membaca, hingga guru agama. Dan apakah semua gurumu mengajarkan hal yang sama? Tanya Abu Nawas. Tentu tidak, setiap guru punya bidangnya masing-masing. Abu Nawas tersenyum lebar. Nah, itulah jawabannya. Tuhan mengirim banyak nabi karena manusia terlalu beragam. Ada yang perlu diajari menulis, ada yang perlu diajari berpikir, ada juga yang perlu diajari untuk berhenti bertengkar. Raja Harun menepuk meja sambil tertawa. Hahaha, jadi maksudmu nabi itu seperti guru-guru dalam satu sekolah besar bernama dunia? Betul sekali, tuanku, jawab Abu Nawas sambil menunduk hormat. Dan manusia adalah murid yang sering lupa PR-nya. Semua orang tertawa keras. Pendeta mencoba menahan senyum, tapi bibirnya mulai goyah. Baiklah, Abu Nawas, kau menjawab dengan bijak, tapi terlalu lucu untuk dipercaya. Abu Nawas langsung merespons, kalau jawaban saya tidak lucu, Tuan Pendeta nanti otakmu lelah duluan sebelum paham, karena kebenaran yang disampaikan dengan tawa lebih mudah masuk daripada yang disampaikan dengan marah. Pendeta mengangguk kecil. Aku mulai mengerti cara berpikirmu. Abu Nawas menyelah. Alhamdulillah, karena banyak orang yang baru mengerti setelah kepala mereka benjol. Raja Harun tertawa sampai menepuk lutut. Astaga, Abu, kau ini kalau bicara seperti pedagang roti yang rotinya pakai bumbu tawa. Pendeta akhirnya duduk kembali dan menghela napas. Tapi Abu Nawas, katanya pelan, aku masih bingung. Jika Tuhan satu, mengapa ada begitu banyak agama, begitu banyak cara beribadah, begitu banyak perbedaan di dunia ini? Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum tenang. Iya, pertanyaan yang indah. Tapi Tuan Pendeta, izinkan aku menjawab dengan contoh sederhana. Ia menatap ke arah raja dan berkata, Tuanku, di istana ini ada banyak pintu, bukan? Raja menjawab, benar, banyak sekali. Dan setiap orang yang masuk ke istana, apakah mereka semua lewat pintu yang sama? Tidak, jawab raja. Ada yang lewat gerbang utama, ada yang lewat pintu dapur, bahkan ada yang lewat jendela kalau terlambat. Semua orang tertawa. Abu Nawas melanjutkan. Nah, begitulah manusia mencari Tuhan. Semua menuju ke istana yang sama, tapi lewat pintu yang berbeda. Ada yang lewat doa, ada yang lewat amal, ada juga yang lewat penderitaan. Tapi tujuan akhirnya tetap sama, mendekat kepada sang raja. Pendeta terdiam. Matanya menatap Abu Nawas dalam-dalam. Ia tidak menemukan kesombongan di sana, hanya ketulusan yang dibalut canda. Jadi, katanya pelan, menurutmu semua jalan bisa menuju kebenaran? Abu Nawas menjawab lembut, asal tidak jalan ke pasar gosip, iya Tuan Pendeta. Tawa meledak lagi, bahkan para penjaga pintu ikut tertawa menutup mulutnya. Abu Nawas menambahkan, selama manusia berjalan dengan hati yang jujur, Tuhan akan menunjukkan arah, meski jalannya berbeda. Tapi kalau manusia berjalan dengan niat mencari kesalahan orang lain, bahkan peta surga pun bisa dibaca terbalik. Pendeta menunduk lama. Ia menghela napas berat, lalu menatap Abu Nawas dengan rasa hormat yang belum pernah muncul sebelumnya. Aku harus mengaku, Abu Nawas, aku datang ke sini untuk menguji keyakinanmu, tapi justru keyakinanku sendiri yang diuji. Abu Nawas membungkuk kecil. Tidak apa, Tuan Pendeta, karena terkadang Tuhan mengajari kita bukan lewat kitab, tapi lewat orang yang kita anggap musuh debat. Raja Harun berdiri dan mengangkat tangannya. Cukup! Hari ini aku puas. Debat ini bukan lagi tentang siapa yang menang, tapi siapa yang paling bisa membuat kita berpikir sambil tertawa. Semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Pendeta pun ikut tersenyum lebar. Abu Nawas, kau aneh, tapi aku suka keanehanmu.
karena dari mulutmu kebenaran bisa terdengar seperti lelucon yang menyentuh hati." Abu Nawas menunduk rendah dan menjawab, "Tuan Pendeta, kalau aku bisa membuatmu tertawa dan berpikir di waktu yang sama, berarti tugasku sebagai pelawak rohani berhasil." Raja Harun tertawa keras. "Hahaha, pelawak rohani, hahaha, mulai sekarang itu gelarmu di istana ini." Dan hari itu, perdebatan yang awalnya dipenuhi ego berubah menjadi panggung ilmu yang penuh canda. Pendeta pulang dengan wajah tenang, sementara Abu Nawas, seperti biasa, kembali ke rumah sambil bersenandung karena baginya tidak ada kemenangan yang lebih manis daripada melihat orang lain tersenyum karena kebenaran. Suasana di istana Baghdad siang itu benar-benar ramai. Para penasihat kerajaan, ulama, pendeta, bahkan beberapa bangsawan duduk dengan penuh antusias. Mereka sudah tahu kalau setiap kali Abu Nawas dan seorang pendeta berdiskusi, ujung-ujungnya bukan hanya ilmu yang keluar, tapi juga tawa yang tak tertahankan. Hari ini pun begitu. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan senyum yang mulai mengembang, menanti kelanjutan perdebatan paling aneh yang pernah ia dengar. Pendeta yang tadi begitu percaya diri kini mulai kelihatan goyah. Keningnya berkerut dalam. Matanya menatap Abu Nawas dengan ekspresi campuran antara bingung, marah, dan tak percaya. Sementara itu Abu Nawas berdiri dengan gaya khasnya. Tenang, santai, dan bibirnya tersenyum tipis. Seolah-olah ia baru saja menyiapkan jebakan logika yang tak mungkin dihindari. Raja yang menyadari suasana mulai memanas langsung berseru, "Wahai Abu Nawas, wahai pendeta, silakan lanjutkan. Tapi ingat, jangan saling menyakiti. Aku hanya ingin melihat siapa yang paling bisa membuatku berpikir dan tertawa di waktu yang sama." Abu Nawas menundukkan kepala hormat. "Baik tuanku, Raja. Saya hanya ingin mengajukan satu pertanyaan kecil kepada pendeta yang terhormat." Pendeta menghela napas berat. "Silahkan, aku siap menjawab." Abu Nawas menatapnya tajam, lalu dengan nada santai berkata, "Sebelum Yesus lahir, siapa Tuhanmu?" Hening. Seketika seluruh ruangan sunyi, bahkan pelayan yang sedang menuang teh berhenti di tengah gerakan. Semua menatap sang pendeta, menunggu jawaban yang tampaknya tidak mudah keluar dari mulutnya. Pendeta membuka mulut, tapi tak ada suara. Ia menutupnya lagi, mencoba berpikir keras. "Tentu saja, Tuhan kami adalah..." Lalu ia terdiam lagi. Abu Nawas hanya menatap dengan senyum tipis dan wajah polos seperti anak kecil yang menanyakan hal sederhana. Tapi justru itulah yang membuat sang pendeta pusing 7 keliling. "Bukankah engkau bilang Tuhan itu satu dan tidak pernah berubah sepanjang masa?" tanya Abu Nawas dengan menambah sedikit tekanan. "Iya," jawab pendeta pelan. "Dan engkau mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhanmu?" lanjut Abu Nawas dengan nada datar. "Iya, tentu saja," jawab pendeta mulai gelisah. Kalau begitu, Abu Nawas mengangkat alis. "Ketika Yesus belum lahir ke dunia, siapa Tuhanmu pada waktu itu?" Pendeta langsung terdiam total. Bibirnya bergetar dan wajahnya pucat. Ia ingin menjawab, tapi setiap kata yang muncul terasa salah. Suara tawa kecil mulai terdengar dari sudut ruangan. Para penasihat kerajaan yang duduk di belakang menutup mulut mereka, berusaha menahan tawa. Raja Harun al-Rashid memandang keduanya dan tiba-tiba tawa besar pecah dari singgasana. Semua orang yang hadir pun tak bisa menahan diri lagi. Ruangan istana yang tadinya penuh ketegangan mendadak berubah menjadi lautan tawa. Para penjaga, pelayan, bahkan beberapa ulama ikut tertawa sampai batuk-batuk. Raja masih tertawa keras sambil menepuk dadanya. "Ya Allah, Abu Nawas, pertanyaanmu itu sungguh sederhana tapi dalam. Lihatlah wajah pendeta itu, seperti ayam kehilangan sarang.
Abu Nawas menyentim sopan, menunduk rendah. Ampun tuanku, hamba hanya ingin tahu bagaimana logika seorang pendeta tentang ketuhanan yang ia yakini. Tidak ada niat untuk mempermalukan siapapun. Pendeta masih diam, menunduk dalam. Ia tahu bahwa jawabannya tidak bisa dijelaskan dengan mudah tanpa menimbulkan kontradiksi. Ia hanya berusaha menjaga wibawanya dengan tetap tenang, walau keringat dingin mengalir di pelipisnya. Raja yang sudah reda tawanya menatap pendeta sambil berkata, "Pendeta, janganlah berkecil hati. Hari ini engkau tidak kalah. Hanya saja engkau mendapat pelajaran dari seorang cendekia yang memiliki cara berpikir yang tidak biasa." Pendeta mengangguk pelan. "Benar, Tuanku Raja. Aku harus akui, Abu Nawas bukan hanya pandai bicara, tapi juga pandai membuat orang berpikir dengan cara yang tak terduga." Abu Nawas membalas dengan senyum kecil. "Itulah sebabnya Tuhan memberi kita akal, bukan hanya untuk menghafal, tapi untuk merenung." Kalimat itu membuat suasana kembali tenang. Raja Harun al-Rasyid menatapnya dengan kagum. "Abu Nawas, engkau selalu bisa membuat hari-hariku lebih cerah. Kadang dengan tawa, kadang dengan kebijaksanaan." Abu Nawas hanya menjawab dengan rendah hati. "Hamba hanya berusaha menghibur dan mengingatkan, tuanku. Sebab dunia ini kadang terlalu serius untuk tidak ditertawakan." Raja tertawa kecil lagi. "Bagus, itu dia. Dunia ini memang butuh orang seperti dirimu, yang bisa membuat logika terasa seperti lelucon, tapi tetap syarat makna." Para hadirin kembali tertawa dan bertepuk tangan. Pendeta pun akhirnya tersenyum kecil, meski agak canggung. Ia mendekati Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, pertanyaanmu membuatku terdiam bukan karena aku marah, tapi karena aku sadar terkadang pertanyaan yang paling sederhana justru yang paling sulit dijawab." Abu Nawas menunduk sopan. "Dan terkadang diam adalah jawaban terbaik, Tuan Pendeta." Raja pun kembali tertawa keras, membuat seluruh istana bergemuruh dengan suara tawa dan bahagia. Hari itu, Baghdad kembali menjadi tempat di mana kecerdasan dan humor berjalan beriringan berkat si cerdik Abu Nawas yang dengan satu pertanyaan saja mampu membuat seorang pendeta berpikir, seorang raja tertawa, dan seluruh istana terhibur. Dan begitulah kisah itu berakhir bukan dengan kemarahan, tapi dengan tawa dan renungan. Ciri khas dari kisah Abu Nawas yang tak pernah gagal membuat dunia tersenyum sambil berpikir. Setelah tawa mereda dan suasana istana kembali tenang, Raja Harun al-Rasyid masih terlihat tersenyum sambil memandang Abu Nawas. Di sudut ruangan, para penasehat kerajaan yang duduk di belakang masih saling berbisik. Sebagian menertawakan kembali momen lucu barusan, sebagian lagi merenung dalam-dalam. Ya, sebab di balik tawa yang mengguncangkan istana itu sebenarnya tersimpan pelajaran besar tentang akal, iman, dan kebijaksanaan. Raja berkata pelan, "Abu Nawas, engkau memang aneh. Setiap kali engkau berbicara, aku tertawa. Tapi setelah tawa reda, aku selalu merasa seperti baru belajar sesuatu yang sangat penting." Abu Nawas menyenyum tipis menunduk dengan hormat. "Ampun tuanku, hamba hanya menggunakan tawa sebagai jembatan menuju makna. Sebab jika hamba berbicara terlalu serius, banyak orang akan menutup telinga. Tapi jika disampaikan dengan humor, pesan bisa masuk tanpa menyinggung siapapun." Raja mengangguk pelan, matanya tampak kagum. "Jadi, menurutmu, pertanyaanmu tadi itu bukan untuk mempermalukan sang pendeta?" "Bukan tuanku," jawab Abu Nawas tenang. "Hamba hanya ingin menunjukkan bahwa kadang manusia terlalu sibuk membela keyakinannya, sampai lupa untuk bertanya, apakah ia benar-benar memahaminya. Hamba tidak berniat merendahkan siapapun, hanya ingin menggugah akal agar tidak berhenti berpikir." Raja mengelus janggutnya, lalu tertawa kecil. "Hahaha, luar biasa, kau selalu punya alasan bijak di balik canda." Abu Nawas menunduk lagi sambil berkata, "Tuanku, dunia ini sudah penuh dengan keseriusan yang membuat orang lupa tertawa. Tapi di balik tawa ada ruang untuk merenung. Jika satu candaan bisa membuat seseorang berpikir ulang tentang imannya atau menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap kebenaran, maka itu bukan sekedar lelucon, itu dakwah yang halus." Beberapa ulama yang hadir mengangguk setuju. Salah satu dari mereka berkata,
Benar, wahai raja. Seringkali kita terlalu kaku dalam berdialog tentang agama, padahal kebenaran bisa disampaikan dengan cara lembut, bahkan melalui tawa yang membuat hati terbuka. Pendeta yang tadi menjadi lawan debat pun ikut berbicara. Suaranya kini lebih tenang, bahkan ada sedikit senyum di wajahnya. Aku mengakui, Abu Nawas membuatku berpikir lebih dalam hari ini. Di tempatku kami biasa berdiskusi dengan nada tinggi, bahkan penuh emosi. Tapi di sini, aku justru dibuat tertawa sambil berpikir, mungkin inilah cara kalian mengajarkan kebijaksanaan. Abu Nawas menatap pendeta itu dengan ramah. Tidak ada kebijaksanaan tanpa pertanyaan, Tuan Pendeta, dan tidak ada pertanyaan yang salah selama niatnya untuk mencari kebenaran. Raja Harun al-Rasyid tampak bahagia. Ia bangkit dari singgasananya dan menepuk pundak Abu Nawas dengan hangat. Engkau bukan hanya pelawak istana, tapi guru kehidupan. Aku mulai mengerti mengapa rakyat mencintaimu, karena engkau membuat mereka tertawa dan berpikir. Para hadirin bersorak kecil, beberapa bahkan bertepuk tangan. Abu Nawas kemudian menjawab dengan rendah hati. Tuanku, hamba hanyalah orang biasa yang gemar berpikir dengan cara tak biasa. Kadang orang menyebutnya gila, kadang menyebutnya lucu. Tapi bagi hamba, hidup tanpa berpikir itu seperti berjalan di kegelapan tanpa lentera. Raja tersenyum. Kau memang luar biasa, Abu Nawas, tapi aku ingin tahu, apa hikmah yang sesungguhnya ingin engkau sampaikan dari pertanyaanmu tadi kepada pendeta? Abu Nawas menarik napas dalam, menatap ke arah langit-langit istana, lalu berkata perlahan, hikmahnya, tuanku, adalah bahwa kebenaran sejati tidak bisa dibatasi oleh waktu, tempat, atau peristiwa. Tuhan tidak lahir dan tidak mati. Ia selalu ada, bahkan sebelum manusia mengenalnya dengan berbagai nama. Jika seseorang meyakini Tuhan hanya melalui sosok atau masa tertentu, maka keyakinannya masih butuh disempurnakan dengan pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam. Kata-kata itu membuat suasana kembali hening. Kali ini bukan karena bingung seperti pendeta tadi, tapi karena semua yang hadir sedang merenungkan makna yang begitu dalam. Bahkan raja pun tampak termenung. Setelah beberapa detik hening, raja berkata lirih, sungguh, kata-katamu seperti permata yang disembunyikan dalam pasir tawa. Siapapun yang sabar mendengarnya akan menemukan cahaya di dalamnya. Abu Nawas hanya menunduk lagi dengan rendah hati. Ampun tuanku, hamba hanyalah hamba yang gemar mencari kebenaran dengan cara yang sederhana. Lalu raja memerintahkan agar pelayan membawa minuman dan makanan kecil. Hari ini kita tidak hanya tertawa, tapi juga belajar. Mari kita rayakan kebijaksanaan Abu Nawas dengan hidangan. Semua yang hadir tertawa dan bersorak gembira. Namun di tengah tawa itu, pendeta yang tadi kebingungan menatap Abu Nawas dengan tatapan kagum. Ia lalu berkata, Abu Nawas, aku datang ke sini untuk berdebat, tapi aku pulang membawa rasa hormat. Engkau tidak hanya menang dalam logika, tapi juga dalam kebesaran hati. Abu Nawas membalas dengan ramah. Kemenangan sejati bukanlah ketika lawan kalah bicara, tapi ketika dua orang yang berbeda bisa saling menghormati tanpa rasa dendam. Kata-kata itu membuat raja berdiri lagi dan berseru lantang. Lihatlah, itulah sebabnya aku tidak pernah bosan mendengar kisah Abu Nawas. Karena setiap leluconnya menyimpan hikmah yang lebih tajam dari pedang, tapi lebih lembut dari sutra. Sorak tawa pun kembali bergema di seluruh ruangan. Hari itu bukan hanya tawa yang mengisi istana Baghdad, tetapi juga rasa hormat, kebijaksanaan, dan ketenangan. Abu Nawas menatap semua orang dengan tenang lalu berkata, ketahuilah tuanku dan para hadirin bahwa canda tidak selalu berarti ringan. Kadang dalam satu tawa, ada 1000 makna yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dan bila tawa bisa membawa seseorang lebih dekat kepada kebenaran, maka tertawalah, sebab itu juga bagian dari ibadah. Raja Harun al-Rasyid menatap Abu Nawas penuh kekaguman. Wahai sahabatku, hari ini engkau bukan hanya membuatku tertawa, tapi juga membuatku bersyukur. Karena di dunia ini hanya sedikit orang yang mampu mengajarkan kebijaksanaan lewat kelucuan. Abu Nawas tersenyum lebar. Ampun tuanku,
Hamba hanyalah Abu Nawas yang mencintai tawa tapi tidak melupakan makna. Dan demikianlah akhir dari kisah hari itu. Sebuah kisah yang dimulai dari debat panas, berujung tawa, dan ditutup dengan hikmah. Sebab dalam dunia Abu Nawas, tidak ada batas antara kecerdasan dan humor. Keduanya menyatu menjadi seni berpikir yang membuat manusia tertawa sambil merenung. Hari itu seluruh Baghdad pun berbicara tentang satu hal. Abu Nawas, si jenaka yang mampu membuat kebenaran terasa manis dalam tawa. Setelah tawa reda dan suasana istana kembali damai, Raja Harun al-Rashid memandang ke arah pendeta yang sejak tadi duduk dengan wajah tertunduk. Suasana terasa sedikit canggung. Tapi Raja tahu, di balik diamnya pendeta itu, sedang terjadi pergulatan batin yang besar. Semua mata kini tertuju kepadanya, menunggu apakah ia akan membalas, marah, atau mengakui sesuatu yang jarang dilakukan oleh orang yang terbiasa merasa paling benar. Pendeta itu perlahan mengangkat wajahnya. Wajahnya tampak tenang, tapi mata tuanya menyimpan sorot kebingungan bercampur kagum. Wahai Raja yang bijaksana, dan wahai Abu Nawas, orang yang cerdik luar biasa, aku datang ke istana ini dengan penuh keyakinan, membawa pengetahuan yang kupelajari seumur hidupku. Aku pikir aku akan mampu membuat kalian terdiam dengan kata-kata dan dalilku. Tapi ternyata hari ini, akulah yang dibuat terdiam oleh satu pertanyaan sederhana. Ruangan kembali hening. Semua yang hadir menatap pendeta itu dengan rasa hormat. Tak ada yang menyangka bahwa pria yang tadinya begitu lantang dalam berdebat, kini berbicara dengan hati yang tulus. Pendeta melanjutkan, "Pertanyaanmu, wahai Abu Nawas, sebelum Yesus lahir, siapa Tuhanmu?" Tampak sederhana, tapi justru disitulah letak kehebatannya. Karena pertanyaan itu tidak bisa dijawab hanya dengan hafalan atau dogma, tapi dengan pemikiran yang jernih. Dan aku harus akui, aku gagal memberikan jawaban. Abu Nawas menundukkan kepala dengan sopan, lalu berkata lembut, "Tuan Pendeta, tidak ada yang salah dalam mencari kebenaran. Terkadang untuk menemukan cahaya, seseorang memang harus melewati kegelapan terlebih dahulu." Pendeta mengangguk pelan. "Benar sekali. Aku menyadari sesuatu hari ini, bahwa terkadang kita terlalu sibuk mempertahankan pendapat kita, sampai lupa untuk mendengarkan pertanyaan orang lain. Kita menganggap setiap perbedaan sebagai ancaman. Padahal bisa jadi, perbedaan itulah yang membuka pintu kebijaksanaan." Raja Harun al-Rashid tersenyum lebar, jelas terimpresi dengan ketulusan sang pendeta. Ia berdiri dan mendekat. "Pendeta," ujarnya dengan suara hangat, "engkau datang ke negeriku bukan untuk dipermalukan, tapi untuk belajar bersama. Abu Nawas bukan musuhmu, tapi cermin yang menunjukkan sudut pandang lain dari kebenaran." Pendeta menatap raja dan berkata lirih, "Aku mengerti sekarang, tuanku. Aku tidak merasa kalah. Justru aku merasa menang, karena hari ini aku menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada sekedar kemenangan dalam debat. Aku menemukan kerendahan hati." Suasana di ruangan berubah haru. Para ulama, pejabat dan tamu yang hadir terlihat menunduk hormat. Beberapa bahkan meneteskan air mata kecil, bukan karena sedih, tapi karena kagum melihat kebesaran hati seorang pemuka agama yang mau mengakui kekalahan dengan elegan. Abu Nawas mendekat, lalu menepuk pelan bahu pendeta itu. "Tuan Pendeta, hamba kagum atas kejujuranmu. Tidak banyak orang yang mau mengakui bahwa mereka belum punya jawaban. Dan justru disitulah kebesaranmu, karena pengakuan itu adalah langkah pertama menuju pengetahuan sejati." Pendeta menatapnya dengan senyum damai. "Abu Nawas, dulu aku menganggapmu hanya pelawak yang pandai memutar kata. Tapi sekarang aku tahu, di balik leluconmu tersimpan lautan kebijaksanaan." Abu Nawas tertawa kecil. "Hahaha, jangan berlebihan, Tuan Pendeta. Hamba ini hanyalah tukang pikir aneh yang kadang tidak bisa diam." Tawa kecil kembali terdengar. Suasana menjadi ringan namun hangat. Raja Harun menatap keduanya dengan bangga. "Kalian berdua telah memberi pelajaran besar hari ini, bahwa perdebatan yang sejati bukan untuk mencari siapa yang menang, tapi siapa yang lebih bijak setelahnya." Pendeta mengangguk. "Benar, tuanku. Aku datang untuk membuktikan bahwa keyakinanku lebih kuat. Tapi aku pulang dengan pemahaman bahwa kebenaran tidak butuh dibuktikan dengan teriakan.
cukup dengan akal yang jernih dan hati yang tulus. Raja tersenyum puas, lalu memerintahkan pelayan membawa 2 piala perak berisi air zam-zam yang disimpan khusus untuk tamu kehormatan. Minumlah wahai Abu Nawas dan pendeta. Hari ini bukan satu yang menang dan satu yang kalah, tapi 2 orang yang saling menemukan makna. Keduanya menerima piala itu lalu meminumnya dengan penuh rasa hormat. Di antara tegukan air itu, ada rasa syukur, lega, dan damai yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Setelah itu, pendeta berdiri dan menghadap Abu Nawas. Ia membungkukkan badan sedikit, tanda penghormatan yang jarang sekali ia lakukan. Terima kasih Abu Nawas. Pertanyaanmu telah membuka mataku. Aku akan kembali ke negeriku dan menceritakan kisah ini. Bukan sebagai cerita kekalahan, tapi sebagai pelajaran bahwa kebijaksanaan bisa datang dari siapa saja, bahkan dari orang yang tampak sederhana. Abu Nawas membalas dengan rendah hati, "Ampun tuanku, hamba hanyalah tukang pikir aneh yang kadang tidak bisa diam." Raja Harun al-Rasyid bertepuk tangan, dan semua yang hadir ikut berdiri memberi penghormatan. Suara tepuk tangan bergema di seluruh aula istana. Di antara tawa, tepuk tangan, dan sorakan, ada rasa hangat yang menyelimuti semuanya. Hari itu bukan hanya hari kemenangan Abu Nawas, tapi juga hari kemenangan akal sehat dan kejujuran hati. Raja berkata dengan nada bersemangat, "Wahai rakyat Baghdad, hari ini kalian saksikan bahwa kebijaksanaan tidak hanya milik orang berilmu tinggi, tapi juga milik mereka yang berani berpikir berbeda. Dan engkau, wahai Abu Nawas, sekali lagi membuktikan bahwa canda dan logika bisa bersatu untuk menyampaikan kebenaran." Abu Nawas menunduk, "Ampun tuanku, hamba hanyalah berusaha menjalankan akal yang Tuhan berikan. Jika dalam proses itu ada yang tertawa, itu bonus dari langit." Semua tertawa lagi mendengar jawabannya. Bahkan pendeta ikut tertawa lepas kali ini, tanda bahwa hatinya benar-benar damai. Sebelum meninggalkan istana, pendeta berkata sekali lagi, "Abu Nawas, andai dunia punya lebih banyak orang seperti dirimu, mungkin perdebatan agama akan berakhir bukan dengan kebencian, tapi dengan tawa." Abu Nawas membalas dengan senyum khasnya. Tawa adalah jembatan menuju pengertian. Siapa yang bisa tertawa bersama tidak akan mudah saling membenci. Raja menatap keduanya dengan bangga. "Kalian berdua telah menulis sejarah hari ini. Sejarah di mana akal, iman, dan humor berjalan seiring." Dan begitu pendeta pergi meninggalkan istana dengan langkah ringan, Raja berbisik kepada Abu Nawas, "Kau bukan hanya mengalahkan pendeta itu, tapi juga mengalahkan kesombongan manusia dengan cara paling lembut, melalui tawa." Abu Nawas menunduk, lalu menjawab pelan, "Ampun tuanku, hamba tidak mencari kemenangan. Hamba hanya ingin mengingatkan bahwa kebenaran tidak perlu diteriakan, cukup dibisikkan dengan akal dan hati." Raja Harun al-Rasyid mengangguk, tersenyum bahagia dan berkata, "Dan itulah sebabnya namamu akan selalu dikenang, wahai Abu Nawas, bukan sebagai pelawak, tapi sebagai guru kehidupan yang membuat dunia tertawa sambil belajar." Hari itu pun berakhir dengan senja yang indah di langit Baghdad. Tapi kisah Abu Nawas dan pendeta itu terus hidup dari mulut ke mulut, menjadi legenda yang abadi, tentang bagaimana satu pertanyaan sederhana bisa menggoyahkan kesombongan ilmu dan bagaimana satu tawa bisa menyatukan 2 keyakinan dalam damai. Setelah perdebatan panjang yang penuh tawa, keheningan lembut menyelimuti ruang istana Baghdad. Pendeta yang sejak awal datang dengan keyakinan tinggi, kini menunduk dalam diam. Sementara itu, Abu Nawas masih tersenyum dengan tenang, seolah semua yang baru saja terjadi hanyalah permainan logika kecil yang ringan. Namun bagi semua yang menyaksikan, peristiwa itu bukan sekedar lucukan, melainkan pelajaran besar tentang kebijaksanaan, kerendahan hati, dan keagungan ilmu yang dibungkus dengan kesederhanaan. Raja Harun al-Rasyid bangkit dari singgasananya. Suaranya yang berat namun lembut terdengar di seluruh ruangan. "Abu Nawas, engkau memang luar biasa. Tak hanya pandai berkata-kata, tapi juga mampu menempatkan kebenaran di tengah perdebatan tanpa menyakiti siapapun." Ia lalu menatap sang pendeta yang masih diam. "Dan engkau, wahai pendeta,
Semoga hari ini menjadi pelajaran bahwa kebijaksanaan tidak selalu dimiliki oleh mereka yang tampak berilmu tinggi. Kadang justru muncul dari hati yang jujur dan pikiran yang bebas dari kesombongan. Pendeta itu mengangguk pelan. Raut wajahnya menunjukkan kelelahan sekaligus kelegaan. Ia berkata lirih, "Benar Tuanku, aku datang dengan niat membuktikan bahwa ilmu kami lebih tinggi. Namun aku justru menemukan bahwa hikmah bisa datang dari mana saja, bahkan dari orang yang kuanggap rendah. Aku mengakui, Abu Nawas bukan sekedar cerdik, tapi juga berhikmah." Kata-kata itu membuat suasana semakin hangat. Abu Nawas menunduk hormat dan menjawab dengan rendah hati, "Hamba hanyalah seorang rakyat kecil yang sering dipermainkan hidup Tuanku. Tapi dari kehidupan itu pula hamba belajar bahwa ilmu tanpa hati hanyalah kesombongan, sedangkan hati tanpa ilmu bisa menyesatkan. Keduanya harus berjalan bersama." Raja tersenyum lebar mendengar kalimat itu. Para penonton di istana mulai berbisik, membicarakan kecerdasan Abu Nawas yang tak hanya membuat orang tertawa, tapi juga membuat mereka merenung dalam. Sejak dulu, kebijaksanaan Abu Nawas memang tak selalu datang dalam bentuk nasihat panjang. Kadang hanya lewat satu kalimat lucu, tetapi maknanya mampu mengguncangkan hati. Hari itu, istana Baghdad tak hanya dipenuhi tawa, tapi juga cahaya kesadaran baru. Banyak orang yang sebelumnya memandang remeh akal sehat dan mengandalkan gelar kebesaran, kini sadar bahwa keagungan sejati justru lahir dari kerendahan hati dan keikhlasan untuk mencari kebenaran. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas berpamitan. Ia menunduk kepada raja dan berkata, "Ampun Tuanku, hamba mohon diri. Masih banyak rakyat kecil di luar sana yang menanti hiburan dan tawa. Hamba ingin kembali kepada mereka." Raja mengangguk sambil tersenyum. "Pergilah, wahai Abu Nawas. Engkau bukan hanya penghibur rakyat, tapi juga cermin kebijaksanaan negeri ini." Abu Nawas pun melangkah keluar dari istana. Angin sore Baghdad menyapa wajahnya, seolah ikut berbahagia atas kemenangan sederhana yang ia raih hari itu. Namun bagi Abu Nawas, kemenangan bukanlah ketika ia mampu mengalahkan pendeta, melainkan ketika ia mampu membuat seseorang belajar tanpa merasa direndahkan. Ia tahu ilmu yang sejati bukan untuk menaklukkan orang lain, melainkan untuk menerangi hati manusia. Di kejauhan, lonceng masjid berdentang, memanggil umat untuk sholat. Abu Nawas berhenti sejenak, menatap langit yang mulai berwarna jingga. "Ya Allah," gumamnya, "jika setiap perdebatan bisa melahirkan tawa dan pelajaran seperti ini, maka betapa indahnya duniamu." Ia lalu berjalan pulang dengan langkah ringan, meninggalkan jejak kisah yang akan terus diceritakan selama berabad-abad. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kecerdikan sejati bukan tentang siapa yang paling banyak bicara atau paling hebat berdebat, melainkan siapa yang mampu menyampaikan kebenaran dengan cara yang menyentuh hati. Abu Nawas mengajarkan bahwa logika dan humor dapat berjalan berdampingan, bahwa agama dan ilmu tidak seharusnya dijadikan alat kesombongan, melainkan sarana untuk saling memahami. Sang pendeta akhirnya sadar bahwa keyakinan bukan untuk dipertandingkan, tapi untuk dijaga dengan ketulusan. Raja pun belajar bahwa keadilan sejati bukan hanya dengan menilai siapa yang menang, tapi juga siapa yang membawa kedamaian setelahnya. Dan bagi kita, kisah ini menjadi pengingat bahwa kebenaran bisa datang dari siapa saja, bahkan dari mereka yang tampak sederhana, asalkan hati mereka bersih dan niatnya tulus. Tawa yang terdengar di Istana Baghdad hari itu bukan sekedar hiburan, tapi gema kebijaksanaan yang menembus zaman. Hingga kini, nama Abu Nawas tetap dikenang bukan sebagai pelawak semata, melainkan sebagai simbol kecerdasan, keikhlasan, dan kebijaksanaan yang menyatukan akal serta hati. Sebab sejatinya, di balik setiap canda yang ia lontarkan, selalu tersimpan hikmah mendalam yang menuntun manusia menuju kebenaran. Terima kasih sudah menonton cerita lucu klasik ini. Kalau kamu suka kisah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita lucu penuh hikmah lainnya dari Abu Nawas. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingat, tertawa itu juga ibadah kalau niatnya baik.